Halo, kembali lagi di podcast Sapa bersama saya, Vini Zulfa, dan tamu spesial dari Rumi yaitu Teh Yani. Halo, nama saya Handa Yani, biasa dipanggil Yani. Saya sebagai Ketua Yayasan Rumah Inklusi Indonesia, bisa disebut juga Rumi. Saya perempuan disabilitas dengan hambatan fisik kaki sebelah kanan. Penyebabnya adalah karena virus polio. Untuk keseharian saya tidak menggunakan alat bantu ketika berjalan. Namun jika berjalan dengan jarak jauh, saya selalu menggunakan alat bantu berupa kursi roda. Karena hanya alat bantu itu yang saya bisa gunakan. Selain itu saya tidak bisa menggunakan alat bantu lainnya. Seperti itu tadi. Oke, selintas perkenalan mengenai Teh Yani ya Teh ya. Karena dipanggilnya tadi Teh Yani. Teh, sekarang lagi sibuk apa sih Teh? Untuk saat ini kesibukan saya tuh soal pendataan disabilitas, karena saat ini tuh data yang paling sulit untuk didapatkan gitu ya, khususnya di Kabupaten Bandung Teh. Disabilitas itu datanya masih tidak valid lah gitu. Itu. Oke, jadi sibuk ya Teh ya. Selain itu ada lagi Teh? Mungkin untuk keseharian paling mengisi acara untuk kegiatan ketika ada panggilan khusus untuk isu perempuan disabilitas. Oke, jadi Teh Yani ini sebagai aktivis disabilitas ya yang menyuarakan hak-hak perempuan disabilitas. Oke, senang sekali Yayasan Sapa bisa mendatangkan Teh Yani di podcast kali ini akan membahas isu disabilitas ya Teh ya. Oke Teh, kalau kita lihat di masyarakat nih, masih banyak disabilitas itu mendapatkan diskriminasi gitu ya. Terus juga ya sangat dibedakan gitu dengan non disabilitas. Kira-kira kenapa sih disabilitas itu begitu rentan gitu Teh menurut Teh? Ya mungkin memang sangat rentan karena disabilitas itu multi ya. Mereka sebagai disabilitas sementara sampai saat ini sudah mereka disabilitas, kemudian di pendidikannya gitu ya, di kesehatannya gitu, terus ya infrastruktur, mobilitas, banyaklah yang lainnya gitu, tidak mendukung disabilitas, menjadikan disabilitas semakin rentan. Ketika mereka mau bersekolah, mereka tidak punya identitas yang benar-benar bisa masuk untuk persyaratan sekolah gitu ya. Kemudian untuk bekerja juga mereka tidak punya persyaratan sehat jasmani dan rohani, karena sudah jelas secara jasmani ada keterbatasan gitu ya. Tapi di persyaratan pekerjaan ketenagakerjaan itu di situ selalu ada syarat sehat jasmani dan rohani. Di kesehatan tidak semua yang menurut saya yang saya alami gitu ya, tidak semua di bidang kayak puskesmas, bidan, dokter gitu ya, kayak klinik-klinik itu paham tentang isu disabilitas, bagaimana cara penanganan disabilitas, sehingga segala apapun yang ada di disabilitas itu harus, kalau zaman dulu ya, disabilitas itu harus diperbaiki gitu kayak gitu. Padahal bukan disabilitasnya yang diperbaiki, seperti direhabilitas kayak kalau zaman dulu tuh ada bahasa, oh iya berarti kakinya yang harus dibetulin gitu. Kalau untuk sekarang kan bukan kayak gitu ya Teh ya, tapi lebih ke kayak infrastrukturnya, kayak aksesnya gitu kan. Itu sebenarnya bukan kitanya yang harus disabilitasnya yang harus diperbaiki gitu ya. Dan itu sih, jadi banyak hal dari disabilitas yang menjadi rentan karena ketenagakerjaan, kesehatan gitu ya, pendidikan terutama gitu. Ini yang menyebabkan disabilitas menjadi terpuruk gitu. Pendidikan itu luas ya, karena saat ini saya tinggalnya di kabupaten itu untuk sekolah jarak yang sangat jauh untuk ke sekolah, ini menyebabkan disabilitas sulit gitu. Sekedar jauh, bukan hanya sekedar jauh, tapi medan di Kabupaten Bandung pun beda kan ya, infrastrukturnya seperti gunung, lembah kayak gitu, itu yang menyulitkan disabilitas untuk mengecap pendidikan kayak
gitu. Oke. Berarti banyak sekali ya persoalannya. Iya, terutama juga kayak kependudukan di Dukcapil yang belum di situ menerapkan bahwa di satu keluarga itu terdapat disabilitas gitu. Yang sebenarnya itu harus diterapkan menurut saya sebagai perempuan disabilitas agar tidak setiap tahun data ulang lagi ataupun jadi tidak terdata. Ini sangat penting. Oke. Jadi persoalan yang paling banyak dan sering dialami disabilitas itu apa sih Teh? Untuk saat dari dulu sih ya, stigma yang paling nomor satu itu stigma. Karena stigma itu muncul bukan hanya dari lingkungan atau luar, tapi dari keluarga sendiri, terutama dari keluarga, dari diri sendiri. Yang ini yang saya sering sarankan bahwa harus ada konseling sebaya ya, saling menguatkan sesama disabilitas. Nah, misalnya kalau Teh ini yang datang ke rumah seorang disabilitas yang nggak pernah keluar, itu pasti mereka bilang, ya kamu tidak merasakan, jadi tidak merasakan katanya. Jangankan non disabilitas, saya saja sebagai disabilitas ketika memberikan konseling terhadap disabilitas itu masih ada pengotak-ngotakan gitu. Oh iya, kalau Teteh mah nggak seberapa, padahal saya juga sama disabilitas, sama punya hambatan gitu ya, sama punya kekurangan gitu, itu masih ada mengkotak-kotakan lah. Jadi yang saya bilang stigma di sini dari keluarga terutama ya, dari dirinya sendiri juga, dan kepercayaan dirinya menjadi hilang karena stigma keluarganya sendiri bahwa mengecap, oh kamu disabilitas tidak bisa kemana-mana, kamu susah untuk menjangkau apapun gitu kan, udah kamu sebagai disabilitas di rumah aja, nggak usah kemana-mana gitu. Kalaupun kamu pergi repot, harus begini harus begitu gitu. Jadi minder ya? Sehingga kata keluarga saya juga, saya susah nih ini kayak gitulah gitu. Jadi ini yang paling utama adalah keluarga dan dari dirinya sendiri. Kalau dirinya sendiri, disabilitasnya sendiri dan keluarganya mendukung, pasti itu akan sejalan mudah untuk dia berubah lah gitu. Seperti itu. Dan untuk ini juga sih ini, terutama yang tadi dari awal, kenapa rentan, karena di kabupaten ini belum ada kebijakan yang diterapkan yang inklusif dia disabilitas, dan akses informasi sangat kurang sekali. Karena luasnya ya Kabupaten Bandung itu timur ke selatannya sangat luas gitu. Jadi banyak pelosok-pelosok yang tidak tahu informasi bahwa ada berita A atau B gitu, banyak yang tidak tahu. Bahkan sebenarnya kadang gitu ya di masyarakat tuh ada berpikiran bahwa disabilitas itu karena azab gitu ya, banyak yang masih ada stigma-stigma kayak gitu masih sampai saat ini masih, dan itu pun pernah saya alami. Bahwa oh anaknya seperti itu karena kelakuan orang tuanya dulu begini gitu. Padahal disabilitas itu, seorang disabilitas bukan keturunan, bukan ajab gitu kan. Itu memang maksudnya udah nggak ada lah kayak kata bahasa gitu ya, keturunan atau itu dulu memang itu juga saya alami dari lingkungan sekitar. Itu sih. Selain stigma ada lagi nggak Teh persoalan apa gitu ya? Yang sering dialami khususnya mungkin pada perempuan gitu ya? Sebagai perempuan. Stigma kalau ini juga saya alami sebagai perempuan disabilitas. Karena suami saya juga seorang disabilitas. Kita itu tadinya memang dilarang untuk menikah. Karena orang tua itu berpikir keluarga bahwa kamu menikah bisa, apakah kalian bisa menghidupi keluarga kalian nanti gitu kan. Setelah menikah mereka masih tidak percaya karena kita menikah dengan perjuangan sendiri ya. Setelah menikah masih ada stigma bahwa kamu tidak akan bisa mempunyai anak gitu ya. Maksudnya itu bukan tidak bisa mempunyai, tidak akan bisa merawat anak, jadi tidak boleh punya anak. Maka waktu itu keluarga bilang udah harus di KB katanya gitu kan. Besoknya harus KB. Tapi untung banyak pihak kesehatan yang mendukung bahwa tidak boleh gitu, karena masa tersebut harus punya anak dan punya keturunan, tapi keluarga yang melarang. Sampai akhirnya kan sampai sekarang anak-anak saya besar, mereka percaya dan akhirnya tidak merepotkan keluarga juga gitu.
Dulu stigmanya bahwa kamu tidak akan bisa merawat anak kamu tidak gimana nanti biayanya, sekolahnya gitu kan. Sampai saat ini juga ketika menyekolahkan anak ke swasta, apa kebayar, apa bisa gitu. Tapi kita buktikan dengan kerja keras. Alhamdulillah. Oke, berarti teteh sempat mendapatkan apa ya, hak teteh untuk menikah, hak teteh untuk punya anak tuh sempat dibuktikan sempat oleh juga keluarga. sempat pas anak kedua juga diminta aborsi. Oh. Itu pengalaman sih. Makanya kalau perempuan disabilitas lebih rentan ya, rentannya tuh lebih berlipat ganda gitulah daripada disabilitas laki-laki kalau menurut saya gitu. Karena kayak pemaksaan untuk pasang KB kayak gitu itu kan banyak. Saya perempuan lebih rentan, lebih spesifik lagi ya. Bagaimana merawat anak itu kan itu dikhawatirkan. Padahal teman-teman saya juga yang punya tangan bisa punya anak dengan kerjasama dengan suaminya bagaimana bisa merawat anak gitu sampai pada besar gitu. Itu ketakutan hanya melihat dengan sebelah mata aja gitu. Selain itu ini ya teh, kalau dengar-dengar di berita nih gitu, korban-korban kekerasan seksual itu justru banyak dari orang dengan disabilitas gitu. Nah itu gimana? Jadi kebanyakan kayak disabilitas intelektual ya. Atau kalau kita bilang grahita, korban pernah ada korban juga di Subang, dia di usia 13-14 tahun lalu dia tinggal sama neneknya. Nggak tahu juga ya, neneknya kan udah sepuh banget tuh. Jadi dia melahirkan itu sesar usia 13 tahun, mana tahu dia lagi hamil lagi, orang intelektual kan. Setelah melahirkan dia tidak merasa habis melahirkan, akhirnya berpengaruh ke bekas operasinya gitu. Dia nggak tahu, tapi anaknya ada yang adopsi seperti itu. Jadi inilah yang paling utama itu kayak kalau teman-teman netra yang korban gitu ya, itu dia sebagai saksi sendiri. Jadi kesaksian itu tidak diindahkan gitu ya. Kamu tahu bahwa orang itu yang perkosa kamu, kan kamu nggak lihat. Ini kan yang masih, kalau yang tuli nggak percaya juga sama, karena ucapannya itu kan orang-orang nggak ngerti gitu. Makanya di mana-mana sekarang kalau ada bantuan hukum kayak gitu, kita harus menghadirkan juru bahasa isyarat ya, supaya teman-teman tuli itu haknya bisa diakomodir gitu kan, kayak gitu. Bukan hanya secara intelektual gitu, tapi yang tuli, yang netra itu menjadi korban pemerkosaan itu banyak yang tidak dipercaya, yang kasusnya nggak sampai ke meja hijau gitu, banyak sekali itu. Akhirnya buat apa, ada pengaduan juga gitu ya, akhirnya iya tapi tidak sampai tuntas gitu. Nah ini udah seperti itu aja. Sudah jadi korban, ketika dia melapor malah tidak dipercaya gitu ya, karena tadi punya keterbatasan dan disalahkan juga. Disalahkan juga banyak ya, tetap banyak disalahkan juga. Kayak yang pernah pengalaman juga sebagai bukan hanya perempuan juga laki-laki, ketika netra secara hukum dia tidak ini kan, itu netra gimana percaya gitu kan. Jadi ketika perempuan disabilitas menjadi korban sangat rentannya berlapis-lapis ya, berlapis-lapis. Ada lagi nggak teh selain itu, misalnya dari pihak keluarga biasanya seperti apa itu? Kalau dari pihak keluarga sebenarnya pembelaan ya karena merasa aib ya setelah dia menjadi korban gitu. Kebanyakan sih kalau yang nggak paham kayak di perkampungan itu, dia lebih baik menyembunyikan gitu daripada dia harus lapor. Kebanyakan kayak gitu, makanya banyak yang tidak terungkap sih. Kayak kalau untuk disabilitas sebenarnya banyak, tapi banyak yang tidak terungkap karena ya itu udah sama disabilitas gitu, jadi merasa malu aja. Terus kebanyakan lagi yang kayak intelektual kan, mau percaya gimana ngomongnya udah ngaco gitu kan, orang berpikir seperti itu. Padahal kan tidak semua juga ya disabilitas intelektual pembicaranya nggak bisa dipercaya.
dari persoalan-persoalan tadi nih ya, Teh, kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh masyarakat gitu? Karena kan tadi yang melakukan diskriminasi, yang melakukan stigma seperti itu kan masyarakat sekitar gitu ya, atau masyarakat secara umum gitu. Nah itu apa sih yang harus kita lakukan gitu? Sebenarnya bukan dari masyarakat dulu ya, yang tadi saya bilang dari diri kita dulu yang sebagai disabilitas, kemudian keluarga. Nanti masyarakat juga akan melihat bagaimana kita itu seperti apa, mereka bisa memperlakukan kita juga seperti apa gitu. Contohnya saya di lingkungan, saya pernah menjadi stigma masyarakat, dibully sampai kok bisa nikah, kok bisa punya anak, itu saya alami gitu. Kok bisa punya anak katanya gitu kan, kok mau dengan si bapak yang sama-sama disabilitasnya seperti itu. Padahal kan kita masih sama-sama manusia gitu ya, punya naluri masing-masing kan. Nah itu stigma, tapi kita perlihatkan dengan apa, dengan kita yang bisa memecah stigma itu dengan cara kita yang keluar gitu, kita yang mengenalkan kita di masyarakat. Nggak bisa masyarakat yang harus paham kita semua, karena mereka juga merasa bingung harus gimana ya. Banyak yang kayak gitu ya, mereka merasa harus gimana ya, kayak ibaratnya kayak monolong aja ya, kayak monolong teman netra aja, main tolong tapi nggak tanya dulu gitu kan, kayak gitu aja intinya. Jadi kalau saya di lingkungan, dan saya juga ke teman-teman disabilitas, kalau yang merasa mereka saya malu keluar, bagaimana persoalan akan terpecah kalau dirinya sendiri tidak mau mengubah itu gitu. Karena orang lain tuh nggak akan tahu bahwa di rumah itu ada disabilitas yang berpotensi gitu. Tidak bisa kalau saya lebih banyak saya yang memecahkan stigma itu, yang akhirnya di lingkungan saya sendiri orang-orang sudah tidak bagaimana kepada saya gitu, tapi lebih ke apresiasi. Saya di tetangga saya ada disabilitas tapi kok bisa gitu katanya, kayak gitu. Jadi itu yang saya bilang, bahwa stigma itu kita sendiri yang harus memecahkannya, dan sehingga lingkungan tahu bahwa kita bukan orang yang harus dikasihani. Jadi ke masyarakat juga bahwa lihat disabilitas itu bukan untuk dikasihani, kita itu ingin hanya disamakan haknya dengan yang lain. Itu bukan harus kasihannya harus dibantu, bukan seperti itu. Intinya kita sih pengen hak-hak kita aja sama orang pada umumnya. Hak-haknya dipenuhi gitu ya Teh ya. Ya bener tuh, kadang di jalan di mana main antar-antar aja gitu ya, nyebrang misalnya, padahal nggak mau nyebrang gitu ya. Jadi nggak nanya dulu gitu ya, kalau mau memenuhi hak dan lain sebagainya itu harus nanya dulu apa sih sebenarnya kebutuhannya gitu ya. Bener Teh? Intinya kalau mau bantu pun tanya kebutuhannya apa gitu ya. Perlu dibantu atau tidak, dibantu seperti apa gitu kan. Kalau dia mau menyeberang ya mungkin diseberangkan, jangan orang lagi berdiri main seberangin aja padahal bukan mau nyebrang gitu kan. Itu sih. Nah tadi kan masyarakat gitu ya, masyarakat secara umum, dan kata Teteh harus berangkat dari diri sendiri gitu. Nah sekarang karena ini berkaitan dengan hak-hak gitu ya, apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah gitu menurut Teteh? Ya mungkin kebijakan ya untuk di Kabupaten Bandung itu sebenarnya kebijakan yang mungkin segera dibuat juga, karena di Kabupaten Bandung belum ada kebijakan, sehingga ketika masyarakat disabilitas ingin menuntut haknya tidak ada gitu kebijakannya gitu. Ada kolaborasi juga dengan pemerintah dan disabilitasnya juga, karena pemerintah juga tidak akan tahu kalau tidak akan paham gitu ya isu disabilitas. Mungkin tahu cuma tidak tapi tidak tepat gitu, seperti bantuan-bantuan tidak tepat sasaran gitu, terus bantuan alat bantu tidak tepat guna gitu kan. Bantuannya harus yang benar-benar misalnya alat bantu gitu ya tepat sehingga bisa digunakan, dengan asal mengeluarkan biaya keluar alat bantu tapi tidak sesuai yang menggunakannya gitu, kayak gitu. Nah, mungkin untuk ini juga saat ini saya diminta oleh Dinsos gitu membantu untuk pendataan disabilitas yang belum masuk data dari desa-desanya gitu, bantuan tahun 2023. Karena
memang harus dianalisis dulu gitu ya, Iya, didata, kemudian apa nih kebutuhannya ya Teh ya. karena banyak bantuan itu tidak tepat sasaran ya. Tidak tepat sasaran dan kadang-kadang bantuan juga sekedar bantuan tapi tidak ada tindak lanjut ke depan. Oke Teteh. Teteh sebagai perempuan aktivis yang menyuarakan hak-hak disabilitas, kira-kira harapannya apa sih untuk Indonesia ini gitu, untuk orang dengan disabilitas di Indonesia khususnya gitu. Kalau saya sih, saya pribadi ya untuk teman-teman bahwa jangan merasa sebagai disabilitas, tapi jangan merasa kamu itu disabilitas, hak kamu itu sama dengan yang lain gitu ya, hak kalian sama dengan yang lain. Maka bergeraklah, karena dari diri sendiri kita bisa maju. Ketika orang lain yang memaksa, beda dengan keinginan kita sendiri. Jadi untuk teman-teman disabilitas di seluruh Indonesia lah ya, kamu tidak, orang lain tidak akan tahu kamu kalau kamu tidak bergerak gitu. Kalaupun kamu tidak bisa bergerak, kamu punya keluarga gitu, maka keluargalah yang mengenalkan kamu gitu. Jadi keluarga juga jangan sampai merasa malu mempunyai anak atau keluarga dengan disabilitas, karena mereka juga sama-sama manusia gitu ya. Kenalkanlah mereka dengan dunia luar gitu, jangan dikungkung di rumah gitu, jangan ditutup-tutupi, karena sampai saat ini masih banyak, apalagi dari kaum berada, merasa malu punya anak atau keluarga disabilitas sehingga mereka tidak mau mengajak keluar gitu, atau jangan sampai diasingkan gitu sehingga haknya itu tidak ada. Buat perempuan apalagi gitu ya, jangan takut untuk berkeluarga. Menurut saya untuk perempuan disabilitas jangan takut soal kesehatan reproduksi, terutama untuk perempuan disabilitas. Ini juga masukan untuk orang-orang di dunia kesehatannya, tapi ini bahwa lebih mengenal bagaimana penanganan perempuan disabilitas ketika mengalami kehamilan sampai mempunyai anak gitu. Saya rasa masih belum luas nih yang ini gitu, karena masih banyak perempuan disabilitas tidak paham bagaimana cara merawat diri ketika hamil gitu, merawat kehamilannya juga gitu. Oke, Teh Yani, makasih banyak atas ilmu dan pengalamannya gitu ya, sangat berarti gitu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di podcast ini bisa ke depannya bisa menciptakan ruang dan lingkungan yang inklusif gitu ya Teh ya. Oke, terima kasih Teh Yani sudah mau berbagi. Oke sahabat Sapa, jangan lupa untuk menciptakan ruang yang inklusif, tidak melakukan diskriminasi, tidak melakukan stigma terhadap orang dengan disabilitas. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dadah!